Diceritakan, Sang Cokronanggolo sedang ingin meminta bantuan kepada sang guru, namun, Sang Cokronanggolo diganggu oleh Nyi Wingit yang sedang mentertawakannya, hingga Sang Tumenggung Cokronanggolo tidak menghiraukan akan perkataan dari sang guru dan sang guru marah kepada Cokronanggolo, karena ia tidak sopan dengan sang guru. Ia pun mengurusi sesuatu yang tidak penting menurut sang guru hingga ia pun sangat-sangatlah marah dan meninggalkan akan Cokronanggolo dari tempat tersebut. Betapapun sang Cokronanggolo memanggil-manggil akan tetapi sang guru B tidak menghiraukan akan perkataan sang Cokronanggolo, karena ia marah kepada sang muridnya tersebut. Mohon ampun guru, ampunilah saya. Kamu rapuh Cokronanggolo, gampang goyah imanmu. Kamu tidak mendengar seharusnya apa yang kau dengar. Kamu tidak melihat seharusnya apa yang kau lihat. Kau terhanyut oleh kegelisahan dan ketakutan. Maafkan saya, guru. Maafkan saya. Kalau imanmu kuat, kalau kamu bisa mendengar apa yang kamu dengar, semua itu tidak akan terjadi. Itu semua hanya bayangan ketakutan. Maafkan saya, guru. Maafkan saya, guru. Selamat tinggal. Guru! Mohon ampuni saya. Ampuni. Saya tidak bermaksud mengecilkan guru. Jadi, Kanda tetap berangkat? Iya. Walaupun kemelut Katumenggungan belum teratasi. Iya. Walaupun Dinda sangat mengkhawatirkan keselamatan Kanda. Iya. Di tempat lain, Sang Cokronanggolo bersama sang istri Ayu Sekarsari, ia pun sangat-sangatlah bersedih dengan melihat suaminya ingin berperang melawan Bakan Mangir, hingga Sang Tumenggung pun menyiapkan akan kereta perangnya untuk berperang, hingga pada akhirnya, Sang Tumenggung Cokronanggolo menitipkan akan Kakutemenggungan kepada sang anaknya Raden Sombo. Ia pun senang karena Kakutemenggungan kosong tidak ada Tumenggung yang ada di sana hingga Sang Tumenggung pun pergi. Istrinya pun pilu melihat Sang Tumenggung pergi, karena mengemban tugas dari Mataram. Inilah beratnya menjadi seorang istri prajurit. Ia harus ikhlas suaminya bertugas. Ikhlas suaminya pergi. Dan dalam melepas keberangkatannya, ia juga harus ikhlas. Kalau suatu saat nanti, kenyataan suaminya tidak pulang, gugur di medan perang. Tidak, Kanda. Tidak. Jangan katakan itu, Kanda. Kanda tidak ingin mengatakannya. Tapi inilah kenyataannya. Tidak. Tidak, Kanda. Tidak. Maka dari itu, doa seorang istrilah yang sangat diharapkan seorang prajurit. Doa tulus.
dengan segenap penuh cinta yang akan membawanya kembali pulang. Saya akan selalu berdoa buat Kanda. Itulah yang Kanda harapkan, yang akan mengiringi jalanku. Kanda, Ya. Ayo. Dinda, Kanda berangkat. Jangan khawatir, Kanda akan kembali. Hati-hati ya. Jaga dirimu baik-baik. Kanda berangkat. Kanda pasti kembali, Dinda. Semuanya sudah siap, Romo. Kupasrahkan ketumunggungan ini padamu. Semoga kau menjadi anak yang bisa aku percaya. Saya akan menjaga Katumenggungan dengan segenap jiwa raga saya, Romo. Gusti Ayu. Sabar. Celaka Nyi Ratu! Celaka Nyi Ratu! Ada apa, Wingit? Tumenggung Cokronanggolo menyerang Mangir, Nyi Ratu. Nyi Wingit melaporkan kejadian itu kepada Sang Ratu Gendeng Permoni. Ia pun dimarahi oleh Ratu Gendeng Permoni, dan ia berkata, kemanapun ia pergi maka kutukan dari Sang Nyi Gendeng Permoni akan terus-menerus mengikutinya, hingga Sang Nyi Wingit pun tenang, dan itu didengar oleh Sang Nyi Roro Kidul, dan tidak ingin melihat akan hal yang demikian. Sang Ratu Kidul pun melihat akan keadaan Bayu Samudra yang sedang giat berlatih dalam latihannya. Ada apa kau cepet dulu? Tumenggung Cokronenggolo berangkat perang ke Mangir, Kanjeng Ratu. Ke Mangir? Jadi juga ke Mangir. Ya, Kanjeng Ratu, atas perintah dari Mataram.
Tapi kelihatannya mereka tidak akan pernah sampai ke Mangir. Mereka sudah bergerak, Kanjeng Ratu. Iya, tapi mereka tidak akan pernah sampai. Mohon maaf, Nyi Ratu. Mereka sudah berangkat dan tidak akan pernah sampai ke Mangir. Apakah ada yang membelokkan perjalanan mereka, Kanjeng Ratu? Karena tidak ada sejarahnya, Cokronanggolo menyerang Perdikan Mangir. Tidak akan pernah ada cerita Tumenggung Cokronanggolo berperang melawan Ki Ageng Mangir. Lalu, apa yang terjadi, Kanjeng Ratu? Atau kita perlu memberi bantuan agar perjalanan mereka sampai? Kita lihat saja. Tapi kelihatannya ini ada hubungannya dengan terbukanya jalan Bayu Samudro ke Katumenggungan. Koco Benggolo, alihkan pandanganmu ke Randu Alas. Sini Kodau, Kanjeng Ratu. 7, 8, selesai. Di tempat lain Sang Bagus Seturodipo dan Kembang Tanjung, berada di markas Kitaji Saketi. Ia pun bersama Sang Seturodipo mengawasi akan tempat tersebut. Sang Taji Saketi sedang berada di dalam rumahnya hingga ia pun kedatangan tamu, dan tamu itu memberitahukan bahwa Jaluk Giri akan ke Mangir dan ia tidak boleh ke Mangir hingga pada akhirnya Kembang Tanjung muncul dan menyerang Sang Taji Saketi, hingga ia pun, Kembang Tanjung, tidak bisa untuk menyerang lagi karena beda level dengan Sang Guru. Dan ia dikurung untuk menjalani akan hukuman. Dia itu Taji Saketi. Seperti yang dikatakan Tumenggung. Tinggalkan kuda kita. Kita harus pastikan dulu apa yang terjadi sebenarnya. Ayo. Belum pernah Padepokan punya murid sebanyak ini. Kamu kenal lelaki tua pelatih itu? Tidak. Itu Ki Penjalin. Ya. Dia itulah Taji Saketi. Kamu yakin? Ya. Walau bertopeng, saya sangat mengenalnya. Cukup. Baiklah anak-anakku. Aku sangat puas dengan hasil latihan kalian akhir-akhir ini. Matahari sudah tinggi. Waktunya kalian istirahat. Kita ketemu lagi nanti sore. Baik. Ayo, kalian semua ikut aku. Cepat. Masuk. Ayo cepat. Tidak pernah saya duga kalau itu pintu rahasia. Dari mana ia bisa membangun ruang bawah tanah, kalau bukan dari harta karun pajak?
Kalau begitu benar kata Tumenggung. Ya, tapi untuk apa itu? Untuk apa ruang bawah tanah itu? Rahasia itulah yang akan kita kuak. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Tetap pada misi. Aku untuk kematian ibu, adik dan pamomongku. Dan kamu, karena harta karun Pajar. Ya. Hei, ada yang datang. Kamu tahu siapa dia? Tidak. Kamu tepat waktu, Kartomarmo. Ya, tepat waktu makan siang. Tidak apa, silakan. Mana yang kau suka ambil? Bagaimana latihannya? Sangat memuaskan. Bagaimana dengan Jalugiri? Untuk itulah saya buru-buru datang kemari. Ada perkembangan apa? Jalugiri. Tumenggung Cokronanggolo mendapat resmi menyerang Mangir. Dia tidak akan berangkat. Kembang Tanjung pasti sudah berhasil membunuhnya. Itulah yang saya tidak ketahui. Di mana sekarang Kembang Tanjung berada. Tapi yang jelas saya lihat, Cokronanggolo memimpin barisannya menyerang Mangir. Kurang ajar. Ini tidak boleh terjadi. Jalugiri akan menjadi makin besar namanya kalau berhasil menyerang Mangir. Tidak. Ia harus dihalangi. Aku tidak mau ia berjasa untuk Mataram. Kalaupun harus berjasa, harus jadi utusan Mataram. Haji Saketilah orangnya, bukan Jalugiri. Roro Denok? Iya, Taji Saketi. Pembunuh ibu, adik dan pamomongku. Tidak. Itu salah paham. Dan aku kembali setelah lepas dari kerangkeng guamu, Taji Saketi. Mana peti perhiasan pajang yang kamu curi itu? Tolong keluarkan mereka. Kita keluarkan orang-orang kita. Tidak. Biar aku yang menanganinya. Saya datang atas nama sisa Laskar Pajang Sidumoyo, Taji Saketi. Mana harta karun itu? Kubur pikiran kalian untuk mendirikan kembali Pajang. Ini lawan guru tidak akan menang. Saya tidak tahu kalau guru punya simpanan itu. Hati-hati, terbelit sama dengan malapetaka yang mengandung racun ganas. Tidak usah takut. Tidak ada guru yang tega membunuh muridnya sendiri. Jangan sebut-sebut itu lagi. Kamu pembunuh. Kamu racuni aku dengan cerita-cerita bohongmu agar aku membenci ayah kandungku sendiri. Apapun yang terjadi, aku akan membalas. Mampukah kamu? Dasar bandel.
Jangan khawatir. Kalian tidak akan kubuat mati. Tidur sajalah. Ini racun Lipan Il sangat berbahaya. Bisa membunuh kita, Dewa. Apa yang harus kita lakukan setelah ini? Gagalkan perjalanan jalur kiri ke Mangir. Baik. Ya, aku duluan. Kalian menyusul. Ya. Keluar! Kalian semua ikut aku. Cukup, Koco Benggolo. Cukup. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Cukup. Ada lagi yang harus hamba perlihatkan, Kanjeng Ratu. Tidak, Koco Benggolo. Juga Tumenggungnya Mas Anggrah yang berkemah? Apalagi tentang dia. Lebih baik aku tidak melihatnya. Kenapa, Kanjeng Ratu? Persiapan perang yang dilakukan Ki Penjalin dan Tumenggung Cokronanggolo yang Masanggrah adalah awal sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Aku tidak ingin melihatnya. Tidak, Koco Benggolo, tidak. Kalau begitu, hamba pamit mundur, Kanjeng Ratu. Silahkan. Kanjeng Ratu, apa yang harus kami lakukan agar Sang Tumenggung bisa sampai ke Mangir dan mengukir jasa buat Mataram, Kanjeng Ratu? Cundomanik, sudah berkali-kali aku katakan, tidak ada sejarahnya Tumenggung Cokronanggolo memerangi Mangir. Jadi adalah salah besar kalau kita cawe-cawe. Kita hanya akan menjadi penonton, Kanjeng Ratu. Ya, tapi penonton yang tidak perlu menonton. Penonton yang tidak perlu menonton? Iya, Cundomanik. Aku tidak ingin menonton cerita sedih yang harus menimpa Tumenggung Cokronanggolo setelah ini. Makanya aku menyuruh Koco Benggolo menutup apa yang seharusnya bisa aku lihat. Kamu pembunuh! Kamu pembunuh!
Taji Sakti, cukup! Di tempat lain, ketika itu Sang Cokro Nanggolo mengendarai kudanya, hingga Sang Cokro Nanggolo dihalangi oleh Sang Taji Sakti, hingga ia pun sangat-sangatlah terkejut dengan semua ini, dan ia pun Cokro Nanggolo bertarung dengan sengit dan gerincing peperangan, pecah, dan Cokro Nanggolo kewalahan hingga Sang Cokro Nanggolo kabur dari sana hingga Sang Cokro Nanggolo pun berhasil selamat. Akan tetapi bahaya menghadang, ia bertemu Sang Bayu Samudera, ia pun terkejut, dan Sang tuan rumah menyuruh untuk menghabisi Sang Cokro Nanggolo hingga ia pun sangat-sangatlah kewalahan akibat bertarung dengan Sang Taji Sakti, hingga Cokro Nanggolo tumbang lewat Bayu Samudro padahal itu adalah anaknya sendiri, yang dibuang karena menghindari kutukan Nyai Wingit. Harus balas dendam. Kenapa harus dendam? Hah? Kenapa kita tidak bersahabat seperti dulu? Seperti waktu kita masih satu perguruan. Kamu takut, Jalugiri. Kamu takut. Ada tugas yang lebih penting yang harus aku lakukan. Daripada sekedar balas dendam. Apa peduliku? Hadapi dulu aku. Kalau kamu selamat, kamu bisa pergi ke Mangir. Lindungi aku! Awas kamu Jalugiri. Akan ku kejar kemanapun kamu pergi. Kalian terlambat. Tumenggung Cokro Nanggolo, mana istriku? Minggir! Mana Galujeng diriku? Minggir! Kamu rebut istriku, kamu Rahwono! Tabrak! Rahwono! Tabrak! Rahwono! Rahwono! Minggir! Iya! Siapa kamu? Hah? Kau pikir kamu ini siapa? Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi saudaraku ini bilang, kamu telah merebut kekasihnya, Galuh Centini. Jangan dengar orang gila itu. Dia tidak gila. Dia menyatakan yang sebenarnya. Dia itu Doso Muko, dia Rahwono, dia telah merebut cintaku. Ayo hajar dia, ayo. Hajar mereka! Yo! Yo! Yeah!
Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa? Hah? Aku Tumenggung. Aku seret ke tiang gantungan. Awas kau. Dosa muka mati. Dosa muka mati.